Baik, kembali lagi di video tutorial Cortex untuk akun instansi pemerintah, bendahara instansi pemerintah. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara pembuatan kode billing melalui Cortex. Sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu dipastikan bahwa proses tersebut telah dilakukan. Kalau belum tahu bisa melihat di video sebelumnya ya Bapak Ibu. Tata caranya yaitu pertama adalah aktivasi akun kantor, akun instansi. Yang kedua adalah aktivasi akun pribadi bendahara dan yang ketiga telah melakukan permintaan kode otorisasi melalui akun pribadi bendahara. Nah, sekilas mengenai pembuatan kode billing ini harus dimulai dengan pembuatan bukti potong terlebih dahulu, untuk kemudian bukti potong tersebut menjadi SPT, dan dari SPT tersebutlah nantinya akan terbentuk kode billing. Di mana hal ini berlawanan ya dengan tahun sebelumnya di mana kita buat kode billing terlebih dahulu, baru nanti SPT-nya belakangan. Nah, sekarang di Cortex hal itu tidak dapat dilakukan lagi. Jadi pembuatan kode billing harus berdasarkan data yang tertera di SPT yang kita buat. Langsung saja kita ke langkah pertama yaitu pembuatan ibu pot. Jangan lupa untuk mengganti perannya terlebih dahulu ya. Harus berperan sebagai kantor melalui menu di atas sebelah sini. Jangan lupa diubah untuk berperan sebagai kantor. Untuk dapat melihat apakah kita berhasil berperan sebagai kantor, di website tersebut akan ada notifikasi berupa tulisan ya. Di sini bahasa Inggris, you are currently impersonating user, baru nama kantornya. Nah, jika ada notifikasi tersebut berarti kita telah berhasil berperan atau impersonate sebagai kantor. Nah, dari sinilah baru kita membuat kewajiban-kewajiban perpajakannya. Untuk langkah pertama, kita akan membuat bukti potong pajak melalui menu di atas Ibu Pot. Nah, di sini ada banyak menu Bapak Ibu. Untuk pembuatan kode billing atas gaji atau pembayaran yang sifatnya rutin, itu kita pilih menu bukti potong untuk pegawai tetap di sebelah sini. Itu biasanya untuk yang kode billing 21100 Bapak Ibu. Nah, untuk yang 402 nanti diinput di selain pegawai tetap yang di atas. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik rekam EBUPOT MP. Kemudian kita isi masa pajak di Januari 2025. Kemudian ada pertanyaan foreign employee atau warga negara asing, pegawai luar. Kita isi tidak ya Bapak Ibu, no atau tidak. Kemudian NPWP ini kita isi dengan NIK pegawai yang dipotong penghasilannya, pegawai yang bersangkutan. Bukan NPWP tapi NIK ya Bapak Ibu, karena NIK itu telah menjadi NPWP sekarang. Jadi kita inputnya NIK saja. Setelah kita melakukan penginputan NIK, nantinya nama dan alamat wajib pajak atau alamat orang yang dipotong akan terisi secara otomatis berdasarkan data dari Dukcapil. Jadi kita tidak perlu mengisi, hanya perlu mengisi NIK-nya saja. Jika Bapak Ibu mengalami kendala berupa NIK-nya tidak ditemukan, berarti yang bersangkutan belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, sehingga perlu untuk yang bersangkutan untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP di kantor pajak terdekat. Kemudian status of tax exemption, ini PTKP ya Bapak Ibu. Jadi PTKP ini dilihat saja di daftar gaji, statusnya apakah yang bersangkutan TK0, TK1, atau K1, K0, nanti disesuaikan saja dengan data di daftar gaji. Kemudian selanjutnya position atau jabatan ini maksudnya ya. Jadi ini diisi saja disesuaikan dengan jabatan yang sedang diampu atau diemban oleh yang bersangkutan saat ini. Bisa jadi kepala kantor, kepala divisi, bendahara, ataupun staf misalnya. Jadi disesuaikan saja isiannya. Kemudian untuk fasilitas pajak yang dimiliki itu kita biarkan saja sesuai dengan pilihan default tanpa fasilitas, jangan diubah. Kemudian untuk nama objek pajak, kita pilih penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Kemudian untuk penghasilan bruto, ini kita isi sesuai dengan
yang di daftar gaji. Cara pengisiannya seperti bulan-bulan lalu ya Bapak Ibu, entah itu gaji kotor kurang pajak atau gaji kotor kurang semua potongan, nanti coba aja satu per satu seperti hitungan di bulan-bulan lalu. Kemudian nantinya hitungan pajaknya akan keluar secara otomatis. Jadi pastikan potongan pajak yang ada daftar gaji itu sesuai. Kemudian NITKU pilihannya hanya satu, jadi dipilih aja yang itu. Kemudian kalau udah, kita langsung klik submit. Akan ada notifikasi seperti ini, sukses, save data successfully. Berarti kita sudah berhasil membuat konsep bukti potong. Jika Bapak Ibu familiar dengan tampilan Ibu Pot DJP online yang lalu, itu kan kita membutuhkan untuk posting ya. Nah, kalau di sini di Cortex ini bahasanya terbitkan ya Bapak Ibu. Jadi dicentang dulu bupotnya, bukti potongnya Bapak Ibu centang dulu, kemudian klik terbitkan. Nah, nanti akan muncul data successfully issued. Ini berarti berhasil diterbitkan ya atau diposting kalau bahasa DJP online-nya. Bapak Ibu bisa cek yang sudah terbit itu di menu telah terbit sebelah sini, ataupun yang gagal itu di menu tidak valid sebelah sini. Jadi manakala Bapak Ibu input bukti potong tapi nggak ada, coba cek di bagian tidak valid, mungkin gagal ya. Setelah pembuatan bukti potong sukses, sekarang saatnya kita ke langkah berikutnya yaitu pembuatan SPT. Nah, cara untuk pembuatan SPT ini adalah dengan cara mengklik bagian SPT, kemudian klik lagi SPT. Kemudian kita klik buat konsep SPT, karena kita akan buat pasal 21 tadi, bukti potong pasal 21, berarti kita klik pasal 21. Kemudian untuk masa pajak kita pilih sesuai dengan bupot yang tadi kita input ya. Tadi kita input di bulan Januari 2025, berarti di SPT pun kita pilih Januari 2025. Untuk jenis SPT pilihannya hanya satu ya, normal. Kecuali Bapak Ibu melakukan pembetulan, nanti akan ada pilihan pembetulan 1, pembetulan 2, dan seterusnya. Jika sudah, lalu kita klik buat konsep SPT. Kemudian nanti akan ada keluar notif sukses ya, sukses membuat SPT. Nah, jika sudah sukses seperti tadi, akan ada draft SPT, di mana kita bisa melihat melalui menu ini, dan juga bisa menghapus melalui menu ini. Jadi nanti kita bakalan mengedit SPT ini, buat melihat apakah isinya sudah betul atau tidak. Nah, ini gunanya kita cek aja Bapak Ibu hasil rekapan atas bupotnya sudah sesuai dengan total dari potongan di daftar gaji atau belum. Jadi nanti Bapak Ibu cross check ulang aja di bagian sini. Jika semua sudah sesuai, Bapak Ibu bisa scroll ke paling bawah, kemudian centang pernyataan, kemudian Bapak Ibu klik simpan konsep, kemudian akan muncul notifikasi sukses katanya. Kemudian selanjutnya kita close aja notifikasinya dan kita klik bayar dan lapor. Setelah itu akan muncul kode otorisasi DJP. Nah, jadi gunanya kita mengajukan kode otorisasi itu adalah untuk memasukkan kata sandi penandatanganan di sini. Jadi hal itu sangat diperlukan ya. Kalau Bapak Ibu belum melakukannya, silakan balik ke video sebelumnya untuk tata cara pengaktifan kode otorisasi DJP-nya. Jika sudah diisi, kita langsung klik saja simpan, kemudian klik konfirmasi tanda tangan. Kemudian billing akan muncul sesuai dengan kurang bayar yang seharusnya kita bayar. Untuk kode billingnya ada di bagian paling bawah, dan kode billing ini hanya berlaku selama 7 hari. Baik, seperti itu tutorial untuk membuat bupot, SPT, sampai dengan kode billing. Diharapkan video ini dapat membantu sambil Bapak Ibu mencoba di kantor atau di rumah. Terima kasih.